Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Lalu tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Adapun aktivitas utama siklus pengeluaran yakni 1. Pemesanan barang dan jasa, 2. Penerimaan barang dan jasa, 3. Penyetujuan faktur dari pemasok, 4. Pembayaran. Langsung saja ke pembahasannya. Perusahaan ABC melakukan aktivitas siklus pengeluarannya menggunakan sistem ERP terintegrasi sebagai berikut. Yang pertama, karyawan di departemen manapun dapat memasukkan permintaan pembelian untuk item yang mereka catat sebagai kehabisan stok atau dalam jumlah kecil. Yang kedua, perusahaan memelihara sistem persediaan perpetual. Yang ketiga, setiap hari karyawan di departemen pembelian memproses semua permintaan pembelian dari hari sebelumnya. Sedapat mungkin, permintaan barang yang tersedia dari pemasok yang sama digabungkan menjadi satu pesanan pembelian yang lebih besar untuk mendapatkan diskon volume. Agen pembelian menggunakan internet untuk membandingkan harga untuk memilih pemasok. Jika pencarian internet menemukan pemasok yang baru, yang potensial, agen pembelian memasukkan informasi yang relevan dalam sistem sehingga menambah pemasok ke daftar pemasok yang disetujui. Pesanan pembelian di atas $10.000 harus disetujui oleh manajer. Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik digunakan untuk mengirimkan pesanan pembelian ke sebagian besar pemasok. Tetapi pesanan pembelian kertas dicetak dan dikirimkan ke pemasok yang tidak mampu melakukan pertukaran data elektronik. Karyawan Departemen Penerimaan memiliki akses hak membaca ke pesanan pembelian yang belum diselesaikan. Biasanya mereka memeriksa sistem untuk memverifikasi keberadaan pesanan pembelian sebelum menerima pengiriman. Tetapi kadang-kadang selama periode sibuk mereka menurunkan truk dan menempatkan barang di sudut gudang tempat mereka duduk sampai ada waktu untuk menggunakan sistem untuk mengambil barang. Dalam kasus seperti itu, jika pesanan pembelian tidak ditemukan, karyawan penerima menghubungi pemasok untuk mengatur pengembalian barang. Karyawan Departemen Penerimaan membandingkan jumlah yang dikirim dengan jumlah yang tertera pada pesanan pembelian. Setiap kali perbedaan lebih besar dari 5%, karyawan penerima mengirim email ke manajer Departemen Pembelian. Karyawan penerima menggunakan terminal online untuk memasukkan jumlah yang diterima sebelum memindahkan material ke departemen toko persediaan. Persediaan disimpan di ruang terkunci. Selama jam kerja normal, seorang karyawan inventaris mengizinkan setiap karyawan yang mengenakan lencana identifikasi untuk memasuki ruang penyimpanan dan mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan. Karyawan gudang inventaris menghitung jumlah yang dipindahkan dan memasukkan informasi itu ke terminal online yang terletak di gudang. Kadang-kadang item khusus yang dipesan tidak disimpan secara teratur sebagai bagian dari inventaris dari pemasok khusus yang tidak akan digunakan untuk pembelian reguler. Dalam kasus ini, petugas bagian hutang membuat catatan pemasok satu kali. Semua faktur pemasok dialihkan ke hutang dagang untuk ditinjau dan disetujui. Sistem dikonfigurasi untuk melakukan pencocokan 3 arah otomatis dari faktur pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Setiap hari Jumat, faktur pemasok yang disetujui yang jatuh tempo dalam minggu berikutnya diteruskan ke Departemen Bendahara untuk pembayaran. Kasir dan bendahara adalah satu-satunya pegawai yang diberi wewenang untuk mencairkan dana baik dengan EFT maupun dengan mencetak cek.
Cek dicetak pada printer khusus yang terletak di bagian bendahara menggunakan kertas stok khusus yang disimpan dalam lemari terkunci yang hanya dapat diakses oleh bendahara dan kasir. Cetak kertas dikirim ke hutang untuk dikirimkan ke pemasok. Setiap bulan, bendahara merekonsiliasi laporan bank dan menyelidiki setiap perbedaan dengan saldo kas yang tercatat. Yang diperlukan yaitu identifikasi kelemahan dalam prosedur siklus pengeluaran ABC yang ada, lalu jelaskan masalahnya dan sarankan solusi. Sajikan jawaban Anda dalam tabel 3 kolom dengan judul berikut, yaitu kelemahan, masalah, lalu solusi. Yang berikutnya yaitu kelemahan, masalah, dan solusi. Kelemahan yang pertama yaitu pemilihan pemasok hanya didasarkan pada harga. Masalahnya, produk berkualitas rendah, peningkatan biaya karena perbaikan garansi, scrap, atau pengerjaan ulang. Solusinya yaitu yang pertama, kriteria pemasok harus mencakup informasi tentang keandalan pemasok dan kualitas produk. Yang kedua, sistem harus dikonfigurasi untuk melacak kinerja pemasok terhadap tanggal pengiriman yang dijanjikan. Kelemahan yang kedua, membeli barang yang berkualitas inferior. Masalahnya, menemukan seorang pemasok baru dapat menyebabkan kendala. Salah satunya bahan baku yang berkualitas inferior atau rendah, waktu pengiriman yang tidak tepat, adanya penipuan. Solusinya yaitu yang pertama, pegawai harus mencari informasi lebih akurat tentang pemasok baru. Yang kedua, pemasok harus mempunyai sertifikasi kualitas. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap produk dari pemasok. Kelemahan yang ketiga yaitu permintaan pembelian tidak ditinjau dan disetujui sebelum diajukan. Masalahnya, pemesanan barang yang tidak perlu. Solusinya, permintaan pembelian harus ditinjau dan disetujui oleh manajer departemen asal sebelum proses. Kelemahan yang keempat yaitu kesalahan dalam penerimaan barang. Masalahnya, pada periode pengawal tidak sempat memverifikasi keberadaan dari sebuah pesanan pembelian sehingga terjadi kesalahan berupa kelebihan atau kekurangan pesanan. Solusinya, pegawai harus memverifikasi pesanan terlebih dahulu sebelum menerima atau pengiriman. Kelemahan yang kelima yaitu cek dikembalikan ke utang dagang untuk dikirim ke pemasok. Masalahnya yaitu manipulasi cek. Solusinya, cek harus dikirim oleh kasir atau asisten kasir langsung ke pemasok. Kelemahan yang keenam, identitas karyawan yang mengeluarkan inventaris dari gudang tidak dicatat. Masalahnya, catatan sulit untuk menyelidiki penyebab ketidaksesuaian antara jumlah persediaan yang tercatat dan sebenarnya. Solusinya, identitas karyawan yang mengeluarkan inventaris harus dicatat, bisa dilakukan dengan memasukkan ID pengguna. Kelemahan yang ketujuh, petugas utang membuat catatan pemasok hanya satu kali tanpa melakukan peninjauan kembali. Masalahnya bisa mengakibatkan penipuan pencairan. Solusinya, sistem harus dikonfigurasi untuk mencetak daftar semua pemasok dan manajemen harus meninjau daftar itu secara teratur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7.